Shalom adik-adik di rumah. Bertemu lagi di ibadah Elion Kids versi online. Tapi Lause kok sendirian ya? Hai Lause Meli. Hai adik-adik di rumah. Nah gini dong baru lengkap. Yuk kita sapa lagi adik-adik di rumah. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Lause Devi, Lause Meli, Dan Lause Yonggi di ibadah Elion Kids versi online. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan sertai ya dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sini, aku bantu. Oh, thank you. Ya nggak apa-apa. Lagi buat soal apa nih Mel? Ini loh aku ada PR matematika, susah banget. Sini coba aku bantu ya. Wah, kalian kok kelihatannya happy banget ya? Iya dong Lause Yongki. Aku sama Lause Meli ini best friends. Waktu aku butuh bantuan, Lause Meli selalu ada. Waktu aku sedih, Lause Devi juga selalu menghibur aku. Dia selalu ada buat aku loh, Lause Yongki. Oh, adik-adik, senang ya lihat persahabatan Lause Devi dan Lause Meli. Tapi kalian tahu nggak? Ada satu lagi loh, sahabat kita yang paling setia. Bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Tahu siapa ayo? Namanya Yesus. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Loh, kok tiba-tiba mati lampu? Ini aku nggak bisa lihat apa-apa. Kamu di mana, Dev? Aku juga nggak bisa lihat apa-apa ini, Lause Yongki. Kamu di mana? Aku di sini, kalian di mana? Aduh, tabrak meja ini. Wah, puji Tuhan. Lampunya udah nyala guys. Iya. Lause Yongki, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi cuma kita tabrak meja aja kok. Soalnya gelap, gak bisa kelihatan apa-apa. Iya ya, kalau gelap nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau terang gini enak. Semua bisa terlihat dengan jelas. Aku jadi inget sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus kan pernah berkata bahwa kita harus jadi terang dunia. Dia mau kita menjadi terang bagi sesama kita dengan cara berbuat baik dan memberitakan kasih Kristus. Sehingga orang-orang akan melihat kemuliaan Allah dan memuji Allah.
Wah, benar juga ya. Aku juga mau jadi terang dunia. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Nah, adik-adik di rumah, karena kita adalah anak-anak terang, maka kita harus memberitakan kasih Kristus kepada semua orang, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus. Iya, Lause, aku mau. Tapi aku takut. Kenapa takut? Nanti kalau aku salah bicara gimana? Adik-adik di rumah juga masih kecil-kecil. Apa bisa kita memberitakan tentang Yesus kepada orang lain? Jangan takut, kan Tuhan Yesus sudah memberi Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menemani dan menolong kita. Ah, iya, Lause. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga akan memberi Roh Kudus kepada kita kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, ya Lause? Benar sekali. Roh Kudus akan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
What time is it now? Yes, right. It's Bible story time. Are you ready? Before we start, yuk sama-sama kita siapkan hati. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami agar kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya. Tuhan juga siapkan Lause yang akan bercerita agar bisa menyampaikan firman dengan baik dan jelas. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So kids, beberapa minggu terakhir kita sudah dengar ya cerita tentang Yesus yang mati menebus dosa manusia. Lalu bangkit dari kubur dan naik ke surga. So, what happened next? Story-nya the end. That's it. No, masih ingat kan apa tugas yang Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya? Yes, kita harus memberitakan Injilnya. Spread His word. Tell the world about His love and kindness. So, itulah yang juga dilakukan murid-murid Yesus. Memberitakan kabar baik ke seluruh Yerusalem. Ada ribuan orang di Yerusalem yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Mereka bergabung menjadi gereja. Tapi ada satu masalah nih kids. Apa ya masalahnya? Di antara ribuan orang itu ada orang-orang yang berkebutuhan khusus dan perlu bantuan. Siapa ya? Pertama, para janda. Janda itu adalah perempuan yang sudah tidak punya suami. Ada yang suaminya meninggal, ada juga yang suaminya pergi. Di masa itu, perempuan tidak banyak yang bisa bekerja seperti laki-laki. Jadi para janda ini nggak punya uang untuk beli makanan. Sebelumnya, murid-murid Yesus inilah yang membantu dan merawat mereka. Tapi karena harus memberitakan Injil, waktu dan tenaga mereka ini jadi terbatas. Jadi supaya para janda ini tidak terlantar, akhirnya para murid Yesus meminta para rasul di gereja untuk memilih 7 orang yang baik, pintar, dan taat firman Tuhan. Mereka adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu dari 7 orang itu adalah Stefanus, atau in English-nya Stephen. Ada yang pernah dengar nggak nih kids? Oh, itu ya Lause, yang dilempari batu. Yes, betul sekali. Tapi gimana ya ceritanya kok Stefanus bisa dilempari batu? Ada yang tahu nggak nih? Jadi Stefanus diminta untuk membantu para janda. Kenapa? Karena Stefanus punya iman yang kuat. Dia taat pada Tuhan. Dan Roh Kudus memberikannya kemampuan untuk menyembuhkan dan melakukan mujizat. Not everyone can do it. So, orang-orang percaya bahwa Stefanus inilah orang pilihan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah melalui perbuatannya. Suatu hari, Stefanus pergi ke tempat ibadah orang Yahudi. Di sana, ia menceritakan tentang keselamatan yang hanya didapat melalui iman akan Yesus Kristus. Tapi orang-orang di sana gak ada yang percaya dan mereka melawan perkataan Stefanus. Tapi karena Stefanus percaya pada Tuhan dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Stefanus dapat menjelaskan dengan kata-kata yang bijak dan sulit untuk dibantah. Kehabisan akal, orang-orang di sana marah dan menuduh Stefanus tidak menghormati Allah dan menyangkal hukum Musa. Mereka membawa Stefanus ke tempat pemimpin Yahudi untuk diadili. Di sana semakin banyak orang yang memberikan saksi dusta dan berbohong supaya Stefanus dihukum. Kids, coba kita bayangkan ya kalau kita ini Stefanus. Gimana ya perasaan Stefanus? Wah, kalau Lause jadi Stefanus ya, pasti saat itu sudah ngaku salah aja lah. Lause takut dihukum, dimasukin penjara. Lebih baik kamu ngaku salah, biar dihukum yang ringan-ringan aja. Do the easy way. Sudah ikut maunya orang lain aja lah, jangan cari masalah. Kira-kira Stefanus gitu gak ya? But no kids, Stefanus gak takut sama sekali. Orang-orang yang duduk dalam sidang itu melihat Stefanus seperti muka seorang malaikat. Lalu imam besar bertanya kepada Stefanus,
apakah betul tuduhan yang diberikan kepadanya? Bukannya menjawab pertanyaan dari imam besar, Stefanus malah menceritakan tentang sejarah Israel, mulai dari Allah memanggil Abraham dan menjanjikannya akan bangsa yang besar dan memberikan tanah yang indah dan subur bagi keturunannya. Tentang perbudakan Israel di tanah Mesir dan bagaimana Allah memakai Musa untuk membawa Israel keluar. Tentang Yosua, tentang Daud, Salomo, dan bagaimana leluhur-leluhur mereka selalu memberontak dan tidak percaya sepenuhnya kepada penyertaan Allah. Stefanus akhirnya mengakhiri ceritanya dengan berkata bahwa mereka, orang-orang Yahudi ini, keras kepala dan mereka telah mengkhianati dan membunuh Yesus. Seperti apa yang telah dilakukan leluhur mereka. Mendengar ini, kemarahan orang-orang Yahudi semakin memuncak. Tetapi Stefanus yang penuh akan Roh Kudus tetap tenang dan tidak takut sedikit pun. Dia menatap ke langit dan terjadi hal yang menakjubkan. Langit terbuka dan ia melihat Yesus yang telah bangkit. Stefanus berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar perkataan Stefanus, orang-orang di sana semakin marah dan berteriak sambil menutup telinga. Stefanus diserbu dan diseret keluar dari kota. Lalu mereka melempari Stefanus dengan batu-batu yang besar. Apa reaksi Stefanus ketika dirinya dilempari batu? Nangis? Minta ampun? Marah terhadap Tuhan? No, Stefanus berdoa. Ia berlutut dan berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu Stefanus meninggal. Oh, wow, amazing ya kids. Di saat dia dilempari dengan batu dan disiksa, iman Stefanus tetap teguh dan percaya penuh akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak ragu atau marah kepada Tuhan, tapi berserah penuh. The power of the Holy Spirit. Setelah kejadian Stefanus yang mati dilempari batu itu, beberapa orang Yahudi mulai mengadili orang-orang yang percaya akan Yesus. Hingga mereka terpaksa keluar dari Yerusalem. Mereka keluar dari Yerusalem dengan membawa kabar baik itu. Dan tidak lupa untuk memberitakannya. Dari sinilah kabar baik Injil akan Yesus mulai didengar banyak orang di seluruh penjuru dunia. So kids, hal apa yang kita bisa pelajari dari Stefanus? Kita mau belajar untuk berserah sepenuhnya kepada kuasa Allah. Mau hidup menurut caranya dan percaya akan anugerahnya. Apakah kita bisa mengandalkan diri sendiri? No. Oleh sebab itu Allah telah memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Supaya kita punya kemampuan dan kekuatan untuk hidup menurut caranya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Percaya penuh akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar hidup seperti Stefanus. Punya iman yang teguh, hidup menurut cara-Mu, taat akan firman-Mu. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberi kami kemampuan dan juga kekuatan untuk bisa memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi ya, Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, sekarang waktunya persembahan. Yuk adik-adik siapkan ya amplop persembahannya atau uangnya. Kita mau masukkan sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Sudah dimasukkan ya? Nah, kalian nanti bisa titipkan uang ini ke papa mama kalian untuk dikirim ke gereja. Jadi adik-adik, siapa yang percaya Yesus? Wah, semuanya angkat tangan.
Karena kita semua percaya Tuhan Yesus, berarti kita juga punya Roh Kudus yang hidup dalam kita. Kita bisa memuliakan Allah lewat perbuatan kita sehari-hari, dari yang terkecil sekalipun. Seperti rajin berdoa dan membaca Alkitab. Berbuat baik dan berkata-kata dengan sopan. Bisa juga dengan menyanyi dan memuji Tuhan bersama, karena kita sudah menang atas dosa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kami tunggu di gereja ya. Sampai jumpa lagi minggu depan di Ibadah Elion Kids versi online. Bye. Dari anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus.